kesempatan kali ini kami dari kelas 10I akan mewawancarai teman kami. Nah, nama saya Gilbertus Demonerja Halu, saya dari kelas 10C dan biasa dipanggil sebagai Gilbert. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini Gilbert akan menjelaskan 3 konsep pertama, yaitu Konsep lokasi, konsep jarak, dan konsep pola. Konsep lokasi yaitu letak suatu fenomena di muka bumi. Ada lokasi absolut, yaitu lokasi yang tidak berubah-ubah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dan lokasi relatif, yaitu lokasi yang berubah karena faktor tertentu. Lokasi absolut contohnya adalah Indonesia terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan antara 95 derajat PT sampai 141 derajat BT. Lalu lokasi relatif, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua serta dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia. Konsep jarak merupakan jarak antar suatu tempat. Ada jarak absolut dan ada juga jarak relatif. Jarak relatif, jaraknya ditempuh antara Indonesia Contohnya jarak relatif itu adalah jarak yang perlu ditempuh dari Indonesia menuju ke Cina adalah 50 jam. Ada juga yang mengatakan kalau jarak tempuh dari Indonesia ke Cina adalah 8 jam. Jarak tempuh 50 jam jika menggunakan kapal dan jarak tempuh menggunakan 8 jam adalah jika menggunakan pesawat. Lalu ada konsep jarak mutlak. Jarak antara Indonesia ke Cina adalah 3.129 mil. Jarak ini adalah jarak mutlak. Lalu ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah konsep di mana bisa tergapainya suatu tempat. Contohnya adalah Indonesia dari Indonesia ke Kanada dapat dijangkau menggunakan pesawat. Sedangkan dari Indonesia dari kota ke pedalaman sulit dijangkau. Yang keempat itu konsep pola. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam, hubungannya dengan pola persebaran. Contohnya seperti berikut. A. Pola aliran sungai terkait dengan jenis bantuan dan struktur geologi. B. Pola pemukiman terkait dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan sebagainya. Yang kelima itu konsep morfologi. Bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Contohnya itu A. Bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, ketersediaan air, dan sebagainya. B. Pengelompokan pemukiman cenderung di daerah datar. Yang keenam itu konsep aglomerasi. Pengelompokan penduduk dan aktivitasnya di suatu daerah. Contohnya A. Masyarakat atau penduduk cenderung mengelompok pada tingkat sejenis sehingga timbul daerah elit, daerah kumuh, daerah pelunas, pedagang besi tua, pedagang barang atau pakaian bekas, dan lain-lain. B. 68% industri tekstil Indonesia berada di Bandung. yang ketujuh, konsep nilai kegunaan. Manfaat suatu wilayah atau daerah mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Contohnya A. Daerah sejuk di pegunungan yang jauh dari kebisingan seperti di puncak antara Bogor dan Cianjur banyak dijadikan tempat peristirahatan dan rekreasi. B. Lahan pertanian yang subur sangat bernilai bagi petani dibandingkan bagi nelayan atau karyawan atau pegawai kantor. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan wilayah lain, sehingga memunculkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain-lain. Misalnya, gerakan orang, barang, dan gagasan dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya seperti A. Pergerakan penduduk, berupa sirkulasi, komutasi, atau ulang-alik, dan migrasi. B. Pergerakan barang atau sadang dari kota ke desa, bahkan dari desa ke kota. 9. Konsep diferensiasi area atau struktur keuangan atau distribusi keuangan. Suatu wilayah kaitannya dengan wilayah lain. Wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan nilai yang terdapat di dalamnya. Contohnya A. Fenomena yang berbeda dari suatu tempat ke tempat lain seperti 1. Jarak dekat, jarak sedang, atau jarak jauh. 2. Pemukiman padat, sedang, atau jarak. B. Pertanian sayur dihasilkan di daerah pegunungan, perikanan laut atau tambak di pantai, dan padi di daerah yang relatif datar. 10. Konsep keterkaitan keruangan atau proses keruangan. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antara wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya.
Itu saja dari 10 konsep geografi. Sekarang kami masuk ke Sesi tanya jawab. Saya akan bertanya kepada teman saya Gilbert, yaitu apa saja mungkin di sekitar perumahannya Gilbert itu ada pola atau ada pegunungan? Ya, kalau sekitar rumah saya itu ada satu itu konsep pola, di mana beberapa tempat di dekat rumah saya itu bisa diakses dengan mudah oleh kendaraan, sedangkan beberapa tempatnya tidak. Contohnya seperti menuju ke sungai, tempat biasa warga sekitar rumah saya mengambil air karena kebetulan air di Kota Ruteng lagi jadi Miris, ya? miris. Jadi tempat itu sangat susah dimasuki motor karena berada tempat di pedalaman Di lorong-lorong kecil. di lorong-lorong kecil tempat begitu. Kalau di rumahnya Gilbert tuh bisa dapat lihat pegunungan. Wah, bisa. Besar? Besar. Oh. Oke Gilbert, jadi pertanyaan yang kedua itu, apakah di sekitar rumah Gilbert itu terdapat pegunungan? Ya, di sekitar rumah saya itu terdapat banyak pegunungan karena kebetulan saya ini tinggal di pegunungan. Oke. Oke teman-teman, demikian atas hasil wawancara kami pada hari ini. Saya dan teman saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman kami yang bernama Gilbert karena telah menyempatkan waktunya untuk Kami wawancara. Itu saja.